Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Besar. Ketika kekuatan semacam ini digunakan pada pedang besar, bagaimanapun, itu hampir tidak cukup untuk mengangkatnya perlahan dari tanah. Xiaoyan membungkukkan punggungnya ke depan, wajahnya sudah merah dan napasnya menjadi tidak teratur. Dengan teriakan pelan lainnya, pedang besar itu akhirnya terlempar ke punggungnya, langsung menyebabkan tubuhnya tenggelam ke tanah. Untungnya, Xiaoyan sudah siap. Dia mengatupkan giginya dan sesaat kemudian, tubuhnya perlahan tegak. Sialan, itu terlalu menakutkan, Xiaoyan pahit berkata sambil menyeka keringat dingin dari dahinya. Setelah menepuk telapak tangannya pada pedang hitam besar, Xiaoyan sekali lagi membuka langkahnya dan menuju keluar dari kamarnya. Setelah beradaptasi selama beberapa hari, dia tidak lagi menyebabkan tanah bergetar setiap kali dia mengambil langkah sambil membawa pedang besar di punggungnya. Di dalam pegunungan binatang ajaib, binatang buas berkeliaran, mengisi tempat itu dengan bahaya. Berjalan sendirian di dalamnya akan dengan mudah menarik serangan dari monster ini. Oleh karena itu, selain mereka yang sangat kuat, sebagian besar tentara bayaran membentuk kelompok sebelum memasuki pegunungan binatang ajaib. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia paling banyak bisa menangani binatang sihir peringkat 1. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk berlarian di dalam pegunungan binatang ajaib sendirian. Tentu saja, ini hanya benar jika dia mengecualikan Yao Lao yang ikut campur untuk membantunya. Namun, Yao Lao telah mengatakan pada hari pertama latihan kerasnya bahwa selama masa pelatihan ini, kecuali nyawa Xiaoyan benar-benar terancam, dia tidak akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah apapun. Dengan kata lain, di hari-hari mendatang, bahkan jika Xiaoyan memiliki Yao Lao sebagai kartu truf, dia tidak bisa sembarangan menggunakannya. Semua masalah yang dihadapinya harus diselesaikan sendiri dulu. Persyaratan segera bergegas menuju pria paruh baya dari Rumah Seribu Obat. Petik 2. Dengan kosong menatap tentara bayaran yang tiba-tiba mengoceh, Xiaoyan mengedipkan matanya. Setelah hening beberapa saat, dia juga bergegas maju dan bergabung dengan kerumunan. Dengan begitu banyak orang yang memasuki barisan pegunungan binatang ajaib sebagai sebuah kelompok, binatang ajaib yang normal pasti tidak akan berani menyerang mereka begitu saja, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Selama dia bisa menemukan tempat latihan yang terpencil dan aman selama perjalanan, dia bisa dengan mudah dan meyakinkan meninggalkan tim. Apa yang dia dengar dari asisten toko di Rumah Seribu Obat kemarin memang benar. Nama dokter peri lebih efektif daripada apapun di kota Qingshan. 50 slot telah menyebabkan orang-orang memperebutkannya. Namun, Xiaoyan berhasil menggunakan tubuh kecilnya untuk melewati celah kerumunan dan sampai ke depan. Masih ada satu posisi lagi. Pria paruh baya itu tersenyum kepada kerumunan yang meremas saat dia melambaikan gulungan keterampilan kambing di tangannya. Saya, seorang pria muda berkata dengan suara yang agak lembut. Dia sedikit kehabisan nafas saat dia berjalan menuju pria paruh baya. Menatap pria muda di depannya yang baru berusia 17 atau 18 tahun, pria paruh baya itu membeku. Dia segera tersenyum dan berkata, "Anak kecil, kriteria kita adalah bintang 2. Doze." Pria paruh baya itu menekankan 4 kata terakhir. Jelas, dia tidak percaya bahwa pemuda remaja ini telah memenuhi persyaratan tersebut. Dari mana anak ini berasal? Untuk membuat masalah ketika jenggotnya bahkan belum tumbuh. Petik 2. Minggir, tubuh kecil. Jangan buang waktu kita. Petik 2. Melihat tempat terakhir direnggut oleh seorang pemuda, tentara bayaran di sekitarnya segera dimarahi. Xiaoyan mengabaikan ocehan ini saat dia mengambil 2 langkah ke depan. Dia berdiri sejalan dengan pohon yang tebalnya 2 lengan. Tinjunya tiba-tiba mengencang dan doki kuning pucat membentuk lapisan di atasnya seperti tirai cahaya. Kemudian, dengan teriakan rendah, Xiaoyan dengan kejam menghancurkan tinjunya ke batang pohon, melepaskan kekuatan ganas di tangannya. Kaca. Mengikuti suara yang jelas,
Pohon yang tebal dan kuat itu jatuh ke tanah di depan mata semua orang, mengangkat debu dari tanah. Apa ini cukup? Menepuk tangannya, Xiaoyan bertanya pada pria parubaya yang tertegun. Keke, nak, kamu memang punya bakat yang luar biasa. Untuk bisa mencapai 2 bintang doze pada usia Anda, seorang jenius. Mengangguk dengan takjub, pria parubaya itu berbicara kepada Xiaoyan sambil tersenyum. Baiklah, tempat terakhir ini milikmu. Bayarannya adalah 500 koin emas dan tugas Anda adalah mengawal tim pengumpul obat, rumah 1000 obat. Aku akan membayarmu setengahnya dulu. Separuh lainnya akan dibayarkan saat kami kembali. Petik 2. Baik, Xiaoyan tersenyum sambil mengangguk, dia tidak tertarik dengan remunerasi 500 koin emas. Yang dia butuhkan adalah tim membantunya menemukan tempat yang aman untuk berlatih. Setelah melihat tempat terakhir diambil oleh bocah kecil yang tidak dikenal ini, tentara bayaran di sekitarnya segera mulai bubar. Namun, saat mereka pergi, mereka tidak lupa menatap Xiaoyan dengan tatapan penasaran. Bakat besar yang dibutuhkan untuk menjadi bintang 2 doze pada usia 17 atau 18 tahun adalah sesuatu yang merupakan pemandangan langka di kota Qingshan. Belakang, menjadi sangat puas dengan tanggapannya, pemuda itu sedikit tersenyum dan mempercepat langkahnya untuk menyusul Dokter Peri. Berjalan di sampingnya, dia dengan antusias memberinya perlindungan yang dekat. Sialan. Yang dia andalkan hanyalah posisi ayahnya sebagai kepala Wolfhead Mercenary Company. Apa dia pikir dia bisa memenangkan hati Dokter Peri hanya karena ini? Mengamati pemuda yang bisa mendekati Dokter Peri dan berbicara dengannya, salah satu tentara bayaran di samping Xiaoyan segera bertengkar dengan suara penuh cemburu. Xiaoyan menyipitkan matanya dan menyapu pandangannya ke pemuda itu. Matanya akhirnya tertuju pada lencana di dada yang terakhir, di atasnya ada ukiran kepala serigala dengan satu mata. Melompati pandangannya ke arah pemuda itu, Xiaoyan memperhatikan 30 lebih tentara bayaran dengan lencana yang sama dan berkedip. Tampaknya kelompok itu adalah bagian dari Wolfhead Company, salah satu dari 3 perusahaan tentara bayaran besar di kota Qingshan. Melihat sejauh mana perlindungan yang ditawarkan oleh Wolfhead Mercenary Company kepada anggota tim pengumpul ramuan obat, jelas bahwa mereka secara khusus disewa oleh Rumah 1000 Obat untuk menawarkan perlindungan mereka. Selain itu, tampaknya kepercayaan Tousan Medicinal House yang ditempatkan pada Wolfhead Mercenary Company jauh lebih besar daripada yang ditempatkan pada tentara bayaran lainnya di depan. Jika tidak, rumah obat tidak akan membiarkan mereka menjadi pengawal pribadi mereka. Xiaoyan perlahan menarik pandangannya. Dia tidak tertarik pada pemuda dan Dokter Peri. Jadi, dia hanya menggelengkan kepalanya dan dengan langkah kakinya yang berat, sekali lagi melangkah menuju pegunungan binatang ajaib. Melihat binatang ajaib yang licik melarikan diri setelah serangan sia-sia Xiaoyan, Xiao Yao mengatupkan giginya dengan marah. Jika bukan karena dokinya ditekan oleh pedang besar, dia pasti akan membunuh binatang ajaib itu. Meskipun dia membiarkan binatang ajaib itu melarikan diri, kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan telah mengakibatkan tentara bayaran di sekitarnya menatapnya dengan kagum. Adik kecil, kamu cukup kuat untuk benar-benar bisa bertahan melawan Snake Tail Leopard yang dikenal karena kekuatannya. Cek-cek. Menjadi sangat kuat di usia yang begitu muda, aku tidak bisa membayangkan seberapa kuat dia di masa depan. Haha, pria ini seharusnya menjadi bintang 2 termuda doze di grup ini, kan? Melihat kekuatannya, sepertinya itu benar. Petik 2. Sorakan para tentara bayaran di sekitarnya menyebabkan keributan kecil di dalam grup. Ketika tatapan para tentara bayaran jatuh pada pemuda dengan pedang besar itu, kilatan pertanyaan mereka digantikan dengan sesuatu yang lain di mata mereka. Dalam lingkaran ini, di mana kekuatan seseorang menentukan statusnya, selama seseorang menunjukkan kekuatan yang mengejutkan orang lain, dia akan mendapatkan rasa hormat mereka. Ini adalah aturan yang sederhana dan langsung. Xiaoyan hanya tersenyum pada sorakan ini. Dalam senyumannya, tidak ada kesombongan atau kepuasan.
Dia hanya mengikuti kelompok itu dan diam-diam terus maju menuju lokasi pengambilan ramuan obat. Tumbuhan khusus ini memiliki bunga putih pucat. Di antara bunga-bunga putih pucat yang mekar, buah merah diam-diam tersembunyi sambil memancarkan bau obat yang samar. Setelah memindai vegetasi dengan hati-hati, Xiaoyan mengangkat alisnya karena terkejut. Setelah itu, dia menurunkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya ke tanaman, berniat untuk memetiknya. Sama seperti tangannya bersentuhan dengan vegetasi, tangan putih giok tiba-tiba terentang dari sisi lain tebing, menargetkan tanaman yang sama hanya untuk meraih tangan Xiaoyan sebagai gantinya. Setelah tangan seperti giok bersentuhan dengan tangan Xiaoyan, tangan itu berhenti sebentar sebelum ditarik secepat kilat. Sesaat kemudian, wajah cantik muncul dari sisi lain tebing dan muncul di hadapan wajah tercengang dari pemuda berjongkok dengan wajah bingung. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.